Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di majelis yang penuh dengan barokah ini, yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui bentangan sayap-sayap malaikat. Alhamdulillah kita berada di bawah naungan ini, dan kehadiran kita di majelis ini tentu saja membawa karunia yang besar bagi diri kita fid dini wad dunya wal akhirah. Meskipun cuma kurang lebih 45 menit ya, setara dengan satu babak sepak bola tapi pahalanya luar biasa dan tidak perlu perpanjangan waktu ya. Alhamdulillah ya, semua ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabda-sabda beliau senantiasa kita pelajari bersama untuk menjadi ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kita terima di akhirat nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masih bab sabri, bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab mengenai kesabaran ya, bab tentang bagaimana agar seorang mukmin itu sabar, apa fadilahnya, dan bagaimana contoh-contoh Nabi SAW di dalam bersabar. Pada pertemuan lalu disampaikan ya bahwa sedekah ya, itu adalah perwujudan dari iman. Kemudian sabar itu adalah dia ya, sabar itu bercahaya ya. Dan Quran yang kita baca, yang kita pedomani ini akan menjadi hujjah bagi kita ya, hujjatul lak atau hujjatun alaika. Ini ada perbedaan. Kalau hujjatul lak berarti Al-Quran akan menjadi pembela kita nanti di akhirat. Kalau hujjatun alaika, maka dia tidak menjadi pembela, justru menjadi penjerumus kita ya, akan menjadi penuntut kita. Kalau hujjatul lak menjadi ya, kalau cara istilah dunia, lawyer kita. Tapi kalau hujjatun alaika akan menjadi penuntut kita. Maka biasa dalam doa itu, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kami yang membela kami di akhirat nanti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita membaca 1-2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sabar ini, dan telah sampai pada hadis yang ke-26.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abu Sa'id yang juga yang merupakan kunyah dari Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa anna nasan minal ansar, ada sekelompok sahabat Nabi dari kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok sahabat ini itu meminta sesuatu kepada Nabi, meminta sesuatu kepada Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Fa'atahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang mereka minta. Thumma sa'aluhu, lalu mereka ini kembali meminta lagi kepada Nabi. Fa'atahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memberikan kepada mereka. Nah, sampai akhirnya hatta nafida ma 'indah, sehingga habislah sesuatu itu yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Nabi membawa sesuatu, lalu sekelompok sahabat ini mendatangi Nabi, berkali-kali datang meminta kepada beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menolak permintaannya. Faqala lahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, menginfakkan semua apa yang ada di tangannya. Jadi kalau cara kita HP-nya di kayak itu diberikan semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ma yakun indi min khairin falan iddahara yadahu falan addakhirahu ankum. Tidak ada satu kebaikan yang ada pada saya, dan saya tidak akan sembunyikan itu kalau kalian meminta. Wa may yasta'fif yu'iffahullahu. Siapa yang menjaga harga dirinya, maka atau menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya, maka yu'iffahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Wa may yatasabbar yusabbirullah, siapa yang berusaha untuk sabar menahan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya ia sebagai orang yang sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tiadalah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Muttafaqun alaih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini mengisahkan tentang sekelompok sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dan meminta apa yang sedang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga habislah apa yang ada di tangan beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Apapun yang diminta diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang beliau kenakan pun diberikan. Pernah beliau didatangi oleh seorang wanita, imra'atun. Dia membawa hadiah kepada Nabi, sejenis burdah. Burdah ini mungkin mantel atau apa yang mungkin agak tebal kainnya. Nah, burdah ini ketika diserahkan kepada Nabi, Nabi langsung mengenakan burdah itu. Ketika lagi asik dipakai oleh Nabi, datang seorang sahabat meminta
apa yang beliau pakai itu. Ya. Itu sejenis mantel yang hiya syamlatun mansujatun fiha hasyatuha. Jadi sejenis mantel yang ada sulamannya, yang di pinggirnya itu ada renda-rendanya itu ya. Nah, mungkin sama dengan jubah dipakai orang-orang Arab sekarang, kurang lebih seperti itu. Lain Nabi sedang memakainya, ada sahabat yang minta, ma ahsana hadhihi, bagus sekali mantelnya ya Rasulullah. Ya, faksuniha, ya Bu, saya dikenakan juga gitu kan. Nabi langsung melepas mantel itu dan dikenakan kepada sahabat itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama kemudian beranjak, berdiri, beliau pergi. Sahabat lain yang menyaksikan peristiwa itu marah-marah. Marah sama siapa? Sahabat tadi yang minta itu. Kok tega-teganya kamu nih? Nabi lagi asik-asik make dan Nabi perlu itu, butuh itu, kok malah kamu minta? Memang Nabi itu kalau diminta sesuatu nggak akan pernah menolak. Maka jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan diri sendiri. Kira-kira gitu ya. Nah, Nabi itu kalau diminta sesuatu nggak pernah akan menolak. Ya. Lalu apa jawaban sahabat yang meminta ini? Saya butuh kain untuk persiapan kain kafan saya nanti kalau saya meninggal. Ya. Jadi mungkin bertabarruk dengan apa yang pernah dikenakan oleh Nabi itu, ya berharap ya mudah-mudahan apa yang beliau kenakan tersentuh oleh kulit Nabi, beliau pun juga belum mendapatkan berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kisah itu hanya berhenti di situ, ya berhenti bahwa saya meminta itu agar nanti kalau saya meninggal itu menjadi kafan saya. Boleh jadi mungkin mantel Nabi ini warnanya agak putih gitu ya. Jadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak sekali peristiwa seperti itu. Beliau karena dia memakai selendang apa gitu ya, terus bahkan ada yang lebih kasar malah. Nabi sedang memakai terus ditarik oleh orang, ditarik itu, lagi dikenakan terus ditarik, sampai beliau itu karena kainnya kasar sampai membekas di leher beliau. Dan itu membuat sahabat-sahabat lain marah. Lain mengatakan jangan marah, biarkan saja. Ya. Terus beliau menyerahkan mantel itu. Nah, kalau cara kayak seperti ini berlaku sekarang, kira-kira ini ngajak perang kayaknya. Ya. Tapi itu Nabi SAW ya, akhlaknya sangat mulia dan beliau sabar dengan semua keadaan. Dan ini juga menular kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Ya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang mana beliau menurut para mufassir ya, sikap beliau, sikap kedermawanan Abdurrahman bin Auf, sikap kedermawanan Utsman bin Affan itu diabadikan dalam ayat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi para mufassir menyebut bahwa ayat ini berkaitan dengan kedermawanan dua sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Adapun Abu Bakar As-Siddiq itu diabadikan dalam surah Al-Ala ya. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin innahum min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Nah, itu ayat untuk mengabadikan ya kedermawanan atau menggambarkan kedermawanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, yang menginfakkan seluruh hartanya ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Nabi tertular dalam kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang sahabat Nabi yang kaum Ansar ini? Ya. Kalau kita melihat, ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca riwayat-riwayat yang lain tentang larangan meminta-minta, itu kan ada larangan meminta-minta. Orang minta-minta nanti itu nanti di akhirat dibangkitkan dengan wajah yang penuh
cakaran-cakaran itu. Nah, yang dilarang ini ialah menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan. Nah, artinya menopang hidupnya dengan minta-minta, sehingga banyak orang yang menjadikannya sebagai profesi, ya. Jadi pakaiannya dirubah dengan pakaian yang sobek-sobek itu ya, sarungnya sobek-sobek, kemudian dilumuri debu atau apa badannya, sehingga seperti orang yang 3 hari tidak makan gitu ya. Padahal rumahnya 3 lantai, punya mobil Mercy gitu kan. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau meminta dalam keadaan terpaksa hanya untuk suatu kebutuhan yang mendesak, itu masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan. Misalnya situasi terdesak, mungkin sakit, tidak sempat ada yang memasakkan atau apa, terus ke tetangga, buat saya minta sepiring nasinya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau sudah menjadi pekerjaan, menjadi profesi, apalagi dikoordinir itu ya. Dulu di Jogja itu sering itu, kalau jam-jam 6 itu sudah ada mobil yang ngedrop itu, turun di perempatan, nanti dipindah di perempatan lagi, nanti jam berapa nyetor. Ini biasanya ada ini mereka dipekerjakan dalam arti begini, kalau dia tidak mengemis, itu mungkin akan dipukul, akan dizalimi, sehingga ada yang menjaga. Jadi orang itu mengemis karena terpaksa, sehingga dia harus menyetor kepada bosnya itu, yang mengkoordinir itu. Itu kadang bisa terjadi tuh, orang-orang diculik ya, biasa anak-anak gitu ya, dibawa ke kota mana, terus nanti di sana dipekerjakan, ya dipaksa untuk mengemis. Nah, nanti yang ngambil semua uangnya itu ya bosnya itu. Nah, ini kan namanya, ini lebih parah lagi nih, karena sudah menzolimi orang lain. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal semacam ini yang mengemis itu dilarang oleh orang Islam, dilarang dalam agama kita. Tapi kalau ada orang meminta, ya, wa masaila fala tanhar, jangan kita menghardik mereka. Jangan kita mencaci mereka orang meminta itu. Bahkan andaikan di tangannya ada ada gelang dan dia meminta, itu kita berikan. Kalaupun misalnya kita menolak dengan cara yang halus, jangan sampai kita menyakitinya. Ya. Banyak kejadian orang menghardik ini justru ia akan mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang harus dia sedekahkan tadi. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hadis ini penekanan utamanya ialah bagaimana agar seseorang itu menjaga harga dirinya, ya, menjaga harga dirinya dengan tidak meminta kepada orang lain. Maka dalam Islam, yaitu kalau kita melihat orang-orang yang butuh, ya, ada orang yang sangat butuh sekali, sangat memerlukan sekali yang namanya harta, kebutuhannya sangat tidak terpenuhi dalam kesehariannya, tapi ia malu untuk meminta, ya, malu untuk menyampaikan keadaan dirinya kepada orang lain, malu menyampaikan keadaan dirinya kepada orang lain. Ini disebut dengan istilah dalam Al-Qur'annya itu adalah al-mahrum. Ya. Dia orang yang butuh sekali, tapi dia menahan dirinya untuk meminta kepada orang lain. Nah, orang seperti ini memang harus terdeteksi oleh kita, ya. Harus terdeteksi. Peka kita dalam membaca tetangga-tetangga kita. Boleh jadi dia sangat butuh sekali, sangat perlu sekali, tapi ia malu untuk menyampaikan keadaan dirinya. Ya. Adapun as-sa'il, ya, orang yang mau menyatakan keadaan dirinya dengan meminta, ya kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahwa amayastaghni atau amayasta'fif yufahullah, siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga iffahnya. Artinya di sini memberikan suatu pengertian bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Karena bagaimanapun kalau posisi seperti ini itu memang, ya, dari sisi apapun itu kurang baik, kecuali meminta ilmu. Ya, kecuali meminta ilmu, ya, maka itu tentu saja tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia merasa cukup, ya.
maka dicukupkan ia dengan kebutuhannya. Nah, maka kalau kita mendalami makna al-ghina ini, maka yang dimaksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghina adalah al-ghina ghinaun nafs, kaya hati. Sebab kebutuhan kita itu kadang lebih sedikit daripada keinginan kita. Yang membuat orang itu susah itu kan keinginannya yang terlalu besar, melebihi dari kebutuhannya. Sehingga kadang seseorang itu ya cukup dengan uang sekian, tapi karena keinginan yang besar, akhirnya uang itu menjadi tidak cukup. Sehingga dikatakan berapapun gajimu, sesedikit apapun gajimu itu akan cukup kalau engkau ya hemat, ya merasa cukup. Tapi sebesar apapun gaji seseorang, jika ia boros kemudian suka melihat yang ukuran atas, maka berapapun tidak akan pernah cukup. Maka kemarin waktu wawancara santri itu ya, saya ngetes santri itu, saya tanya, ini kalau masuk pondok itu makannya nggak enak loh, makan cuma tahu tempe. Oh nggak apa-apa Ustaz, saya sudah siap makan nasi dengan garam. Sudah biasa saya makan nasi dengan garam ya. Nah kayak gini kan anak yang punya keteguhan ya, punya prinsip, artinya siap dengan semua keadaan. Sebab anak-anak kita kalau tidak dibiasakan dengan semua keadaan, nanti kalau tiba-tiba ada situasi yang situasinya agak turun, dia akan mudah terguncang. Maka anak-anak di pesantren itu ya biasanya tahan banting ya. Apapun disuguhkan ya alhamdulillah ya. Disuguhkan tahu tempe tiap hari gitu kan, alhamdulillah ya, ada sayurnya, itu sudah bagus sekali dibanding saya dulu waktu di pesantren. Wah, masih lebih bagus makanan di tempat pondok di NDM itu ya. Nah, maka saya kaget juga tadi ketika dijawab anak calon santri itu, dikatakan saya sudah siap Ustaz meskipun nasi dengan garam. Wah, ini calon suami kalau besar ini bagus ini ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap merasa cukup ini sangat penting sekali untuk mengerem keinginan kita, ya, untuk mengerem keinginan kita. Sebab kalau keinginan itu selalu dituruti, maka tidak akan ada satu mal itu nggak akan cukup, satu solayan nggak akan cukup. Kenapa? Karena keinginan. Maka dalam Islam cara mengerem keinginan ini adalah ya dengan sedekah, dengan puasa, dengan wakaf, dengan infak. Maka dalam Islam dilarang menumpuk harta kalau tidak punya tujuan. Kalau sekedar menumpuk saja di rekening, ya memperbanyak nomor nolnya ya, tidak ada tujuannya, itu dilarang. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Mau naik haji, silahkan. Karena untuk mengumpulkan harus antri dan sebagainya, ya sehingga ia harus menabung dari bulan ke bulan sekian juta misalnya. Tapi kalau tidak punya tujuan, maka itu tidak dibolehkan. Nah, maka keinginan kita, ya cara mengontrolnya adalah ya dengan memperbanyak sedekah, dengan perencanaan infak dan sebagainya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, menahan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang sabar. Kata as-sabur ini kalau kita lihat akar katanya adalah as-sabur itu artinya menahan diri, ya, menahan diri. Makanya dalam hadis dikatakan siapa yang mengurung, itu digunakan kata sabar. Siapa yang mengurung, menahan hewan, ya, lalu dia tidak memberikan makan, lalu mati, maka ia akan dituntut di akhirat. Nah, itu dikatakan di sana kata sabarah. Ya, berarti sabar ini bermakna artinya menahan diri, ya, menahan diri. Dan menahan diri yang bagaimana? Yang menahan diri untuk tidak meminta-minta, ya, menahan diri untuk misalnya kalau itu berkaitan dengan musibah, berarti menahan diri untuk menerima keadaan itu dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri untuk tidak berprasangka buruk, ya. Wa ma'uti ahadun atan khairan wa asa minas sabri. Maka tidak ada yang pemberian yang paling baik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang itu yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan as-sabr ini, ya. Maka sikap sabar ini, ya, ada di kita diuji sikap sabar kita itu sepanjang hari, sepanjang waktu.
dia datang tiba-tiba, tidak kita sengaja ujiannya datang, maka pahala orang yang sabar ini juga tidak tanggung-tanggung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi tidak terkira pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sabar. Ya, kita ketahui bersama bahwa sabar itu ada 3 tempat ya, sabar dalam dalam mengerjakan kebaikan, sabar dalam menahan, sabar dari menghindari maksiat, dan sabar dalam atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Nah, orang yang sabar ini ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Ya, dalam sebuah mahfuzat itu disebutkan bahwa as-sabru, sabar itu murrum fi madaqatihi, itu memang rasanya pahit. Ya, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tetapi akibatnya itu jauh lebih baik, jauh lebih manis daripada madu. Ya. As-sabru, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara golongan orang yang sabar ya. Wa basyiris sabirin, gembirakanlah orang yang sabar. Nah, di antara ciri orang sabar itu ialah idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tarji', ya. Mengembalikan semua keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada pernah seorang khalifah ya, seorang mungkin tabi'in ya, diangkat menjadi khalifah, beliau tidak mengatakan alhamdulillah, beliau mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda dengan zaman sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis yang sangat masyhur sekali ya. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya membawa kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan dialami oleh seseorang kecuali jika ia orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra, jika ia ditimpa sarra, jika ia mendapatkan sarra, sesuatu yang menyenangkan, syakara, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lahu, lalu itu menjadi kesyukurannya itu menjadi baik baginya. Wa in asabathu darra, ya, jika ia ditimpa kemalangan, ditimpa kesulitan, ditimpa kemudaratan, sabara, ia bersabar. Fakana khairal lahu, kesabarannya itu menjadi baik baginya. Dan memang hanya ada 2 keadaan kita di dunia ini, ya, susah atau senang. Dan bagi orang mukmin dua-duanya membawa kebaikan, ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang mukmin itu falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala ganjaran yang tidak ada putusnya, karena dikasih keadaan apapun bisa mendatangkan kebaikan. Bersyukur atas segala kenikmatan dan bersabar atas segala musibah. Tapi ada beberapa riwayat ya. Di sini saya cuma agak tengah hadisnya nih ya. Pernah Abdurrahman bin Auf di masa tuanya beliau, kayaknya pernah saya ceritakan di sini juga ya. Di masa beliau sudah sepuh, beliau berpuasa waktu itu. Dan ketika sedang dihidangkan menu buka puasa, ya, lalu beliau tiba-tiba terkenang dengan peristiwa, terkenang dengan sahabat Nabi bernama Hamzah, ya, yang terbunuh di pedang, di mana? Di perang Uhud. Ya. Beliau terkenang itu. Lalu beliau mengatakan bahwa saya terkenang, saya teringat dengan Hamzah yang terbunuh, yang mana ketika itu kain kafannya ketika dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Beliau menggambarkan ini apa? Bahwa betapa sulitnya para sahabat Nabi ketika itu. Saya khawatir, ini kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir kalau kenikmatan ini yang saya dapatkan ini justru menjadi bagian saya yang harusnya aku terima di akhirat, tapi Allah dahulukan di dunia sehingga di akhirat aku nggak dapat. Setelah menyampaikan itu, Abdurrahman bin Auf tidak jadi menyantap menu buka puasa itu.
Maka dari sini ada juga seorang ulama ya, yang memberikan satu bahkan hadis Nabi juga ada, saya pernah baca riwayatnya, bahwa level paling tinggi itu ialah kalau seseorang itu diberi musibah, ia bersyukur. Diberi musibah ya bersyukur. Ya. Tapi ketika mendapat kenikmatan, dia malah takut. Seperti tadi itu, takut jangan-jangan jatahku akhirat Allah dahulukan di dunia. Ya. Kekhawatiran seperti ini kan memang harus muncul dalam diri kita supaya supaya kita tidak merasa bahwa ketika kita mendapat sesuatu, wah ini berarti saya baik nih di hadapan Allah nih. Ya, sehingga seperti disitir dalam surah Al-Fajr itu ya, ada manusia mengatakan wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang diberikan banyak rezeki lalu mengatakan akraman. Wah, Allah memuliakanku dengan harta ini. Allah memuliakanku dengan penghargaan ini. Berarti aku mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang muqaddar alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya lalu mengatakan ahanan. Wah, Allah menghinakan saya. Kenapa? Ini kok rezekinya sedikit amat hari ini. Nah, ini sebenarnya kebalik. Maka sikap kita yang proporsional ialah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Ya, baik itu manis ataupun pahit. Ya. Dan dua-duanya akan membawa kebaikan. Maka seperti kita singgung pada kesempatan yang lalu, ya, bagaimana para ulama-ulama kita itu, kalau ya menurut beberapa kisah-kisah yang sampai kepada kita, bahwa ternyata mereka ini juga diberikan istri yang tidak seperti bayangan kita. Ya, Nabi Yunus alaihissalam, ya, itu istrinya juga galak juga tuh istrinya. Ya, Nabi Yunus alaihissalam galak, istrinya Nabi Zakaria juga galak. Ya, maka dalam Al-Quran dikatakan wa aslahna alaihi, saya lupa ini. Pokoknya kami memperbaiki istrinya. Wa aslahna lahu imra'atahu, kalau tidak salah ya. Kami perbaiki istrinya. Artinya sifat galaknya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan Yahya. Ketika akan dikaruniai Yahya, sifat galaknya hilang dan menjadi wanita yang baik. Nah, jadi ditanya para santrinya, nanya, kenapa enggak ceraikan saja itu wahai Pak Kiai? Ya. Maka syekhnya ini menjawab apa? Ini kalau saya ceraikan, ya, terus nanti nikah sama laki-laki lain, saya khawatir laki-laki itu nggak sabar lalu menzalimi perempuan ini. Biarlah saya yang merasakan. Mudah-mudahan cukup saya saja yang menderita. Mudah-mudahan penderitaan ini bisa menjadikan saya sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin sering diomeli istri itu ya alhamdulillah gitu ya. Ya, kalau perlu 5 kali sehari, tambah lagi ya, perlu nambah. Ya, artinya bahwa semua keadaan ini adalah menjadi ujian bagi kita, termasuk anak-anak kita. Ya, karena anak kita ini tentu kita doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Kadang untuk mencapai as-sholihin ini memang ujiannya tidak gampang, ujiannya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka ujian-ujian seseorang itu kadang diuji suaminya. Seorang istri diuji melalui suaminya, seorang suami diuji melalui istrinya, ya, seorang menantu diuji melalui mertuanya, seorang mertua diuji melalui menantunya, ya, orang tua diuji melalui anaknya. Ya itulah, ya, karena memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kita ini akan diuji dengan orang-orang sekitar kita. Maka tinggal bagaimana sikap sabar kita, ya, dengan semua ujian itu, karena tidak mungkin kita tinggalkan ujian, pasti ada. Ya, kemanapun kita berada mesti akan diiringi oleh ujian. Tetapi di balik ujian selalu ada kebaikan yang tidak pernah kita sangka. Itu pernah ada kisah ini di Jawa Timur, ya, ada sebuah sekolah itu di mana salah seorang wali siswanya itu dikaruniai anak yang autisnya luar biasa, anak berkebutuhan khusus yang luar biasa, tingkahnya polanya luar biasa. Sehingga orang ibunya ini harus menemani anak itu di sekolah. Jadi tiap hari, terus bagaimana pekerjaan saya? Beliau kebetulan pegawai, salah satu pegawai bank, ya. Akhirnya ia keluar dari
dari bank itu, minta, udah saya resign saja dari sini. Kenapa? Demi anak saya ini. Tiap hari menemani anaknya di sekolah. Karena anaknya ini berkebutuhan khusus, maka ibu ini harus banyak baca referensi-referensi, ya. Belajar, tanya, konsultasi sana, konsultasi sini, akhirnya ia mendapatkan banyak pengetahuan untuk menangani anaknya ini. Nah, tak lama kemudian anak ini bisa ditangani. Ya, alhamdulillah bisa dia hadapi, bisa dia perbaiki anaknya ini. Dan ternyata sekolah itu kembali mendapatkan murid yang sama anak seperti ini. Maka pihak sekolah itu mengajak ibu ini, udah gini aja ibu ngajar kerja di sekolah ini aja, menjadi bagian terapis bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Akhirnya setelah keluar dari bank, ibu itu hanya kerja di sekolah tempat anaknya tadi ini. Menjadi ahli dia di situ, ya, menjadi ahli di bidang yang mana awalnya itu adalah dari kasus yang menimpa anaknya. Jadi kadang Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita itu supaya kita menjadi ahli di situ, ya, menjadi ahli di situ, sehingga punya pengetahuan yang banyak, sehingga orang itu nanti bisa mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah. Dan saya yakin, ya, peristiwa-peristiwa seperti ini banyak dialami oleh orang, ya, sehingga ketika ada kesulitan yang kita hadapi, sesungguhnya itu ada hikmah di balik semua itu, ya. Cuma kadang kita tidak tahu, tidak sabar, sehingga kadang pengen cepat-cepat keluar. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan sesuatu yang manis di balik semua ujian. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian barangkali dapat kami sampaikan, ya, dari dua hadis ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan dari kita semua. Yang kesimpulannya ialah kesimpulan dari hadis pertama ialah bahwa seseorang menahan diri dari meminta-minta itu jauh lebih baik baginya, ya, dibandingkan ia harus meminta. Tapi kalau terpaksa seseorang itu harus meminta, maka itu masih dibolehkan dalam agama kita. Yang dilarang ialah menjadikan profesi mengemis, ya, itu menjadi pekerjaan atau sandaran hidup, ya. Kemudian yang kedua ialah bahwa kesabaran dan kesyukuran ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang mukmin, yang tidak akan diberikan kepada selain mukmin ini. Yang mana sabar dan syukur ini membawa kebaikan bagi fiddin, ya, bagi dunia dan akhirat seseorang itu. Insya Allah dengan kesyukuran ini seorang itu akan semakin lapang hidupnya, mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan juga sabar ini pun juga menjadikan seorang menjadi kuat, ya. Sabar menjadikan seorang menjadi tegar, ya, menghadapi semua masalah, ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.